Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Darul Iqbal dan M. Andes Ramadan ingin melakukan presentasi mengenai mata kuliah alat berat yang diampu oleh dosen Pak Sidik Supriyanto MPD yang akan membawakan materi tentang sifat ular. Nah, di sini ada pengertian dari sifat ruler itu sendiri. Yakni sifat ruler adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk mengompaksi dan meratakan permukaan tanah pada proyek konstruksi. Nah, maksudnya sifat ruler ini alat berat yang digunakan untuk meratakan tanah, memadatkan tanah dalam sebuah konstruksi. Gitu. Dan di siput roller ini sendiri ada bagian-bagian atau part-part komponen dari siput roller itu, yakni yang pertama ada engine, terus ada steering pump, terus ada power driver, terus ada propelling pump, vibration pump, terus ada steering valve, terus ada steering cylinder, terus ada propelling motor, terus ada transmission, terus ada parking brake, terus ada universal joint, terus ada differential gear, terus ada planetary gear, terus ada vibration motor, terus yang terakhir ada vibration 8 propelling motor. Nah, ini tadi komponen-komponen bagian-bagian dari alat berat siput ruler itu sendiri. Nah, di sini ada keunggulan penggunaan siput roller. Nah, di sini ada keunggulannya, ya ini efektif dalam mengompaksi tanah dan kepadatan tinggi. Nah, maksudnya dalam mengompaksi dalam apa namanya memadatkan tanah itu sangat tinggi sekali karena kan di siput roller itu sendiri ada bagian yang namanya di drumnya itu sendiri ada gigi-gigi penekan dan dia itu dalam memadatkan tanah lebih efisien. Terus mampu mengompaksi tanah yang berlumpur dan lembek. Maksudnya di seafood roller ini nggak harus yang namanya di tanah yang kering, yang datar itu tidak perlu. Karena dia universal, mampu di segala macam bidang dan segala macam tanah. Tanah berlumpur dan lembek pun bisa digunakan dan hasilnya nanti akan padat tanah itu sendiri. Terus dapat digunakan dari berbagai jenis tanah. Jelas. Terus mampu menghasilkan hasil kerja yang cepat dan efisien. Jelas di sini dengan menggunakan siput roller dengan memadatkan tanah itu lebih hasilnya itu lebih cepat dan lebih efisien dalam sebuah konstruksi. Jadi sangat menghemat waktu sekali. Terus memiliki kapasitas pengangkutan yang besar, terus mudah digunakan dan dirawat. Mudah digunakan dan dirawat ini cara penggunaan dari siput roller itu sangat mudah, terus dan cara perawatannya itu sangat simpel dan tidak rumit. Nah, di sini ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan siput roller untuk hasil yang optimal. Nah, di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar itu ketika penggunaan siput roller mendapatkan hasil yang maksimal. Satu, yang kondisi tanahnya. Kondisi tanahnya ini harus diperhatikan dulu, maksudnya tipe tanahnya ini kering, basah, lembek atau segala macam. Terus ada kedalaman penggalian drum. Kedalaman penggalian drum ini dia daya tekan itu berapa senti ketika proses pemadatan tanah. Terus kecepatan penggerak ini maksudnya pergerakan dari super roller ini harus maksudnya tidak usah terlalu cepat, yang penting pelan, rata, dan itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terus keselamatan kerja, jelas keselamatan kerja ini diperuntukkan untuk operator operator dari alat berat itu sendiri. Terus ada pengaturan operasi. Selanjutnya ada perkembangan teknologi pada seafood roller. Nah, perkembangan teknologi pada seafood roller ini sendiri, satu ada penggunaan teknologi kontrol otomatis, terus penambahan sensor dan sistem pengukuran karena namanya di alat berat itu khususnya di seafood roller ada yang namanya sensor dan sistem pengukuran itu ditambah. Terus ada penggunaan teknologi telematika. Nah, di sini selanjutnya ada
Perkembangan teknologi dalam penggunaan sifat ruler membawa dampak positif pada instruksi konstruksi antara lainnya eh, meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Maksudnya dalam menggunakan sifat ruler ini meningkatkan efisiensi pekerjaan dan produktivitas itu lebih cepat. Terus mengurangi biaya operasional jelas. Dia lebih menghemat waktu. Itu yang paling jelas ya. Terus meningkatkan keselamatan kerja karena yang namanya operator itu di civil ruler itu yang namanya keselamatan kerja itu paling diperhatikan. Selanjutnya, nah di sini ada manfaat penggunaan seafood ruler. Manfaat dari penggunaan seafood ruler itu sendiri meningkatkan kepadatan tanah itu jelas karena fungsi dan kegunaan dari seafood ruler itu adalah memadatkan tanah. Cuma dengan seafood ruler ini sendiri apa namanya kepadatan tanah itu meningkat dibandingkan dengan alat pemadat tanah yang lain. Terus meningkatkan daya dukung tanah ini maksudnya tanah itu menjadi lebih kukuh gitu ya, maksudnya tidak gembur lagi, menjadi lebih padat. Terus meningkatkan kualitas permukaan tanah, mengurangi resiko longsor dan pengendapan jelas karena longsor longsor itu biasanya terjadi pada tanah yang gembur, yang tidak padat itu ya. Nah makanya digunakan sifat ruler ini dapat mengurangi resiko longsor. Terus mempercepat waktu konstruksi jelas dengan menggunakan siput ruler ini apa namanya dalam konstruksi itu lebih cepat karena lebih penggunaannya itu lebih efisien gitu ya. Nah di sini ada beberapa kerusakan yang terjadi pada siput ruler. Nah ini beberapa kerusakan yang sering terjadi pada siput ruler. Ini yang pertama ada kebocoran hidrolik. Jelas di sini kebocoran hidrolik ini mungkin dikarenakan kurangnya monitoring atau kontrol dari teknisi maupun dari operatornya itu sendiri. Karena dia mungkin udah melebihi kapasitas, mungkin sudah sealnya ada yang bocor, tapi tetap dipaksa untuk digunakan itu sering sekali namanya kebocoran. Terus kerusakan pada bearing ini mungkin terjadi yaitu sama seperti yang kebocoran hidrolik, kurangnya monitoring dari operator dan teknisi karena sudah mungkin sudah melebihi kapasitas, bukan kapasitas, maksudnya sudah melebihi ukuran maksimal dari bearing itu sendiri, cuman silver roller ini masih tetap dipaksa untuk bekerja. Terus kerusakan pada mesin penggerak, kerusakan pada roda dan ban. Nah yang roda dan ban ini, yang roda bagian belakang itu mungkin sering terjadi yang namanya kebocoran, pecah dan segala macam. Dan roda yang depan, yang drum depan itu mungkin sering patah pada gigi penggilas. Terus ada kerusakan pada sistem kontrol itu mungkin karena sudah lama, terus harusnya sudah diganti tapi masih dipaksa untuk digunakan pada seafood ruler ini sendiri. Jadi sistem kontrol itu mungkin ada namanya trouble. Nah, sini ada cara penggunaan seafood ruler. Satu, persiapkan area kerja. Jelas, area kerja itu harus dipersiapkan dulu, harus ada area kerjanya dulu baru bisa mengoperasikan seafood ruler. Terus periksa kondisi mesin. Nah, ini penting karena kalau tidak apa namanya dikontrol atau dimonitoring kondisi mesin, apa yang ditakutkan nanti ketika dioperasikan mesin itu mogok, bahkan bisa maksudnya bisa yang lebih parah itu bisa terbakar gitu ya. Terus pilih kecepatan dan tekanan yang sesuai. Nah pilih kecepatan dan tekanan yang sesuai ini maksudnya kan kan di si roller ini bekerja pada namanya drum atau yang roda depan penggilas itu menggunakan sistem tekan atau sistem hidrolik. Nah dan kecepatan maksudnya kecepatan ini berapa agar mendapatkan kepadatan sekian 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 senti ukuran kedalaman hasil tekanan dari si roller itu sendiri. Terus posisikan mesin, maksudnya posisikan mesin ini kendaraannya dari si roller ini sendiri harus apa namanya harus pada posisi yang tepat saat ingin melakukan penggilasan atau pemadatan tanah.
karena sifat ruler ini bekerjanya yaitu hanya maju dan mundur saja. Terus periksa hasil kerja setelah dilakukan satu atau dua kali penjelasan, itu dilakukan yang namanya observasi atau pengamatan, karena dengan tekanan dan kecepatan sekian itu hasilnya sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nanti dilakukannya penambahan dalam tekanan dan pengurangan pada kecepatan. Terus matikan mesin. Nah, ini yang sering terjadi ini. Kadang-kadang operator itu sudah sudah menggunakan alat berat itu, tiba-tiba jam istirahat atau apa apa gimana, ada kepentingan lain, itu kadang-kadang sering ditinggal sendiri, padahal itu sangat riskan gitu ya. Itu yang sering terjadi, mungkin nanti ada suatu trouble atau apa dan gimana, terus operatornya nggak tahu, itu berdampak sangat luar biasa itu. Nah, di sini ada video cara penggunaan pekerjaan. Nah, pertama pengapaan tanah dengan dasar tanah itu sudah mulai. Jadi langkah awal itu ada tanah itu dengan doser dulu ya, doser. Habis itu ketika tanah itu sudah rata, baru nanti
Begitu tadi sekilas atau cara penggunaan siput ular pada bidang konstruksi. Saya Muhammad Darul Iqbal, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.